Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, di tangan gue ini adalah iPhone 15 Pro. Dan bagi gue secara pribadi, iPhone 15 Pro ini adalah iPhone varian Pro terbaik untuk zaman sekarang teman-temannya. Gue nggak peduli ada iPhone 16 Pro rilis atau bahkan nanti iPhone 17 Pro rilis. Gue tetap mengutarakan bahwa iPhone 15 Pro ini adalah yang paling worth it di tahun 2025 teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pemesan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, yang pertama-tama kalian harus ketahui dulu iPhone 15 Pro ini tuh rilisnya itu udah tahun 2023 ya, dengan menggunakan chipset A17 Pro teman-temannya. Kalau untuk RAM-nya ini 8GB, kemudian kalau untuk baterainya di angka 3200 mAh teman-teman. Nah, menurut gua untuk baterai 3000, kena lagi. Menurut gua secara pribadi baterai 3200 mAh itu sebenarnya nggak terlalu gede loh, karena zaman sekarang itu orang udah menggunakan iPhone atau mungkin Android dengan baterai minimal di angka 4000 mAh teman-temannya. Nah, jadi di sini guys, yang ingin gue tekankan ke kalian itu adalah untuk dari sisi performa, kemudian dari sisi kalian ajakin untuk ngebut main game, disiksa habis-habisan. Gue bisa bilang ke kalian iPhone 15 Pro ini itu sudah melewati siksaan yang sangat luar biasa dari ibu bos teman-temannya. Kita cek bareng-bareng teman-temannya. Di sini guys, gue pengen kasih tahu ke kalian. Yang pertama kali kan gue kasih tahu ke kalian itu adalah dari sisi skor Antutu dan Geekbench-nya. Di sini kalau untuk skor Antutunya tuh di angka 1.600.000, dimana untuk average dari iPhone 15 Pro itu di angka 1.640.000 kalau nggak salah teman-temannya. Ini kita cek dulu di sini 15 Pro di angka 1.644.178, sedangkan punya ibu bos ini, punya kita guys, itu di angka 1.600.000. 1 tahun pemakaian lebih teman-teman. Ini 16 bulan berarti 1 tahun 4 bulan. Dengan skor yang masih sangat besar seperti ini menandakan bahwa iPhone 15 Pro ini masih sangat powerful untuk dari sisi chipset dan performanya guys ya. Sekarang kita masuk ke bagian Geekbench. Nah, di Geekbench pun ini udah gua tes ya kalau untuk iPhone 15 Pro ini guys ya. Kalian bisa lihat sendiri kalau untuk single core-nya ini untuk average-nya itu di angka 2889, sedangkan iPhone 15 Pro ini di angka 2711. Kemudian untuk multi-core-nya kalau untuk yang average-nya di angka 7100, sedangkan untuk iPhone 15 Pro gue ini di angka 6700-an. Memang ada penurunan nilai, tapi di sini gue bisa pastikan ke kalian untuk dari sisi performanya ini masih sangat luar biasa ngibrit teman-teman ya. Gue bisa konfirmasi ke kalian karena iPhone ini tuh udah disiksa habis-habisan sama ibu bos. Contoh siksa habis-habisan itu adalah dicas sambil nonton, dicas sambil main game teman-teman. Walaupun udah gue bilang kadang-kadang ke ibu bos jangan dicas sambil dimainin, tapi ya namanya juga tanpa disadari kita main game sambil dicas atau kita sambil nonton sambil dicas itu sesuatu hal yang sudah menjadi habit sometimes teman-teman. Jadi tanpa kita sadari kita pakai sambil dicas. Nah, di sini gue pengen kasih lihat ke kalian buktinya. Dari sisi baterai di sini gue bisa kasih lihat ke kalian, baterainya tuh sudah di angka 88% kalau untuk baterai health-nya. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian untuk cycle count-nya sudah di angka 532. Jadi normalnya iPhone itu 1 tahun. Kalau untuk iPhone 15 Pro ini cycle-nya itu memang 500. Jadi untuk 2 tahun itu dikasih sama Apple cycle count-nya itu di angka 1000 baru kalian boleh ganti baterai. Nah, sekarang cycle count-nya di angka 532 setelah 1 tahun 4 bulan pemakaian, yang menandakan bahwa sepertinya atau sebenarnya iPhone ini untuk dari sisi pemakaian itu on track, tidak mengalami hal-hal di luar rencana gue secara pribadi, walaupun sudah disiksa habis-habisan. Kalian bisa lihat sendiri di sini cara ibu bos mengecas. Ini merah. Ini merah, kemudian dicas sampai full, dimainin lagi, kemudian sempat dicas lagi kecil-kecilan, dicabut, dimainin lagi, dicas lagi di sini, kemudian dicabut, dimainin lagi ya. Itu ya, gue bisa bilang ke kalian memang pemakainya lumayan juga brutal teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk pemakaian last 10 days-nya, gue bisa kasih lihat ke kalian itu 6 jam 39 menit. Jujur ya, ini sebenarnya lebih loh, bisa sampai 7 jam lebih karena kita belakangan ini lagi liburan, jadi nggak terlalu sering pakai HP. Jadi iPhone ini cuma dipakai ibu bos untuk jogging sambil lari dengerin lagu doang teman-temannya. Nah, kemudian dari sisi desain, gue bisa bilang ke kalian ibu bos itu orang yang agak-agak sedikit ceroboh ya. Iya, sembarangan ngeletakin iPhone-nya tanpa melihat tempat yang ditaruhnya. Intinya gitulah teman-temannya. Jadi kadang-kadang naruhnya sembarangan. Memang sih pakai case, tapi gue kadang-kadang adalah orang yang sangat perfeksionis. Bahkan iPhone 12 mini gue pun teman-temannya ini tuh
gue jaga banget nih biar dia nggak lecet sama sekali. Nah, kalau untuk iPhone 15 Pro ini kadang-kadang ibu bos tuh ngeletakinnya di kursi, di meja, di meja bar, ya di meja office untuk meeting, meja klien, nggak tahu lah di mana kadang-kadang ditaruh ya teman-temannya. Kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri dengan pemakaiannya yang sangat brutal seperti itu, gue bisa bilang ke kalian kalau misalkan untuk dari sisi build quality-nya di sini tuh masih sangat bagus teman-teman. Ini gue kasih lihat ke kalian ya, biar kalian lihat sendiri. Bentar ya, kita cek dulu. Nah, ini gue kasih lihat ke kalian teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri di sini masih sangat mulus guys. Tidak ada yang namanya lecet. Frame titanium seperti ini tuh menurut gua secara pribadi luar biasa keren teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ini tidak ada lecet sama sekali. Lubang chargernya di sini sering dipakai banget, tapi di sini kalian nggak bisa menemukan sama sekali yang namanya lecet-lecet tipis. Itu susah banget ditemui teman-temannya. Di iPhone 13 gue itu ini di sini tuh udah banyak banget lecet-lecet karena kita tusuk dengan kabel charger teman-teman. Sini kalian bisa lihat sendiri masih sangat aman sekali teman-teman. Makanya frame titanium tuh gue sangat suka banget loh guys ya. Kalian bisa lihat sendiri tidak ada yang namanya cat-cat atau apapun di sini teman-teman. Nah, jadi di sini gue bisa bilang ke kalian sebenarnya kalau untuk dari sisi desain bagus banget, dari sisi build quality ini gue bisa bilang tangguh banget, minim cacat walaupun kadang-kadang ibu bos pakainya sembrono. Dipakai cas habis-habisan juga sebenarnya aman-aman aja. Penurunan baterai health-nya itu juga menurut gue secara pribadi itu adalah hal yang normal teman-teman ya. Ya namanya juga iPhone dipakai terus pasti mengalami penurunan. Jadi di sini gue bisa bilang ke kalian teman-temannya, dengan kualitas dan fungsi yang ditawarkan oleh iPhone 15 Pro ini, chipsetnya A17 Pro, RAM-nya 8GB, kameranya tuh 48 megapiksel teman-temannya, kamera depannya di angka 12 megapiksel. Kemudian kalau misalkan untuk di zoom video ini bisa di zoom sampai 9 kali. Yang menurut gue secara pribadi iPhone 15 Pro dengan harga yang sudah ditawarkan sangat-sangat worth it pada awal rilisnya, dan sekarang sudah tidak ada lagi barunya. Kalau kalian punya, ini adalah varian Pro yang paling worth it teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama untuk performanya, gue bisa bilang ke kalian tahan 5-6 tahun ke depan guys. Jujur, bahkan 12 mini pun teman-teman ini tuh masih sangat powerful guys, apalagi 15 Pro seperti ini. Jadi daripada kalian ngabisin duit buat upgrade ke 16 Pro ataupun upgrade ke 17 Pro nanti, gue rasa iPhone 15 Pro lebih menjadi primadona guys ya. Entah kenapa feeling gue kuat banget. Kalian bisa lihat sendiri iPhone 15 itu sekarang adalah best model yang paling laku banget teman-teman. Sedangkan iPhone 16 biasa aja. Nah, iPhone 16 ini lagi ngerekam nih, gue pakai lagi ngerekam dan gue ngerasa memang biasa aja teman-teman. iPhone 15 itu menurut gue lebih worth it dan 15 Pro itu paling worth it. Makanya untuk varian iPhone 15 gue rekomendasikan banget ke kalian untuk beli deh kalau masih ada barunya. Kalau kalian nemu unit 15 Pro yang second iBox atau second Digimap yang masih baru dan bagus, belum pernah bongkar, ambil aja guys, worth it banget sumpah. Support iOS-nya masih jauh, kameranya bagus walaupun kalau di compare dengan iPhone 13 kamera di 15 Pro agak sedikit pucat menurut gue secara pribadi. Tapi kalau untuk live TikTok, bikin konten, untuk live Shopee, semuanya enak banget. Ngedit video, ngedit di Canva, diajak main game keras, diajak main game santai, semuanya bisa babat habis oleh iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Nah, sekian teman-temannya yang bisa gue share tentang iPhone 15 Pro ini, karena banyak banget yang nanya ke gue, Bang 16 Pro atau 17 Pro? Gue tolak dua-duanya, 15 Pro aja guys. Kalau misalkan kalian bisa dapetin unit yang bagus, gue rasa kalian harus pakai secepat mungkin atau ambil secepat mungkin dengan catatan masih original teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan stay safe teman-teman ya. Seperti kita tahu sekarang ini lagi banyak demo besar-besaran. Kita doakan saja semoga keadaan semakin membaik dan kita tetap fokus ya dengan kegiatan kita mencari uang biar tetap bisa healing-healing dan mendapatkan gadget yang ingin kita beli teman-teman ya. Semoga rezeki kalian semua sehat dan semoga kita semua sehat selalu teman-teman. Kok rezekinya sehat ya? Semoga rezekinya lancar guys ya. Sampai jumpa teman-temannya, happy weekend dan bye-bye.